Pagi itu, matahari belum sepenuhnya tinggi. Kabut tipis masih menggantung di jalanan kota kecil itu. Di pinggir jalan, seorang pemuda tampak sibuk mengguyur mobil dengan selang air. Namanya Rian, usia 26 tahun. Sudah 3 tahun dia bekerja di tempat cuci mobil sederhana milik pamannya. Tubuhnya tegap, kulitnya sedikit gelap karena matahari. Namun senyumnya selalu ramah, bahkan kepada pelanggan yang jarang membalas sapaan. Rian dikenal rajin, jujur, dan tak banyak bicara. Meski hidupnya sederhana, dia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi dia datang sebelum jam buka, membersihkan peralatan, lalu memulai hari dengan niat baik. Hari itu tampak seperti hari biasa. Namun takdir punya rencana lain. Sekitar pukul 10, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan tempat cucinya. Mobilnya terlihat mahal, bersih, dan terawat. Tapi dari dalam mobil, keluar seorang wanita muda dengan wajah pucat. Rian yang sedang mengelap kaca mobil lain sempat tertegun. Wanita itu sangat cantik. Kulitnya putih, matanya teduh, dan caranya berjalan lembut. Namun dari raut wajahnya, tampak jelas ia sedang gelisah. "Mas, bisa cepat, ya? Saya agak buru-buru," ucapnya sopan. Rian hanya mengangguk. "Siap, Mbak. Saya kerjakan dulu, 15 menit selesai." Wanita itu mengangguk pelan lalu duduk di kursi tunggu, menatap layar ponselnya. Sementara Rian mulai mencuci mobilnya dengan hati-hati, berusaha tidak salah langkah. Entah kenapa, ada rasa gugup yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari jarak beberapa meter, ia sempat mencuri pandang. Wanita itu terlihat lelah, mungkin habis bekerja semalaman. Rian memperhatikan lingkar hitam di bawah matanya, dan cara ia memijat pelipis, seolah sedang menahan pusing. Setelah mobil selesai dicuci, Rian menepuk tangannya, lalu berjalan mendekat. "Mbak, sudah selesai. Mau sekalian poles bodi luar biar lebih kinclong?" tanyanya sopan. Wanita itu tersenyum kecil. "Nggak usah, Mas. Terima kasih ya." Senyum itu membuat Rian terdiam sejenak. Ada sesuatu yang hangat terasa di dadanya. Ia menunduk, menyerahkan kunci mobil. "Silakan dicek dulu, Mbak." Wanita itu berdiri, lalu mengeluarkan dompetnya. "Berapa, Mas?" Rian menjawab, 40.000 saja, Mbak." Wanita itu mengeluarkan uang 100.000 dan berkata, "Nggak usah kembalian, ya? Terima kasih sudah cepat." Rian spontan menggeleng. "Waduh, jangan gitu, Mbak. Uangnya kebanyakan." Wanita itu tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Anggap saja bonus karena kerja cepat dan rapi. Saya harus ke rumah sakit, pasien sudah menunggu." Rian terdiam. "Rumah sakit? Mbak, dokter, ya?" Wanita itu mengangguk. "Iya, saya dokter umum di RS Harapan Bunda. Namaku Alia." Nama itu terpatri di benak Rian. Alia, seperti nama dalam mimpi. Sebelum pergi, Alia sempat menatap Rian sebentar. "Makasih ya, Mas Rian." Rian terkejut. "Loh, Mbak tahu nama saya?" Alia tersenyum kecil, menunjuk ke seragam Rian yang ada tulisan bordir, "Rian." "Oh itu, dari situ." Rian ikut tersenyum malu. Mobil sedan putih itu pun melaju pergi, meninggalkan aroma wangi sabun dan kenangan singkat. Sejak hari itu, wajah Alia terus terbayang di benak Rian. Setiap kali menyemprot mobil, setiap kali mengelap kaca, ada bayangan perempuan berjaket putih yang muncul di pikirannya. Beberapa hari berlalu. Rian mencoba melupakan, tapi semakin dia berusaha, semakin sulit. Dia tahu, wanita itu bukan dari dunianya. Seorang dokter, berpendidikan tinggi, berwibawa. Sementara dirinya hanya tukang cuci mobil dengan penghasilan pas-pasan. Namun hidup memang misterius. Karena seminggu kemudian, mobil sedan putih itu datang lagi. Rian langsung mengenalinya. Jantungnya berdetak cepat. Alia turun dari mobil dengan wajah lesu. "Mas, tolong ya, sekalian bersihin dalamnya. Banyak debu." Rian mengangguk cepat. "Siap,
Mbak Alia. Alia sempat terkejut. Wah, masih ingat nama saya? Masih dong, jawab Rian sambil tersenyum kikuk. Keduanya tertawa kecil. Suasana canggung perlahan berubah hangat. Sambil Rian mencuci, Alia bercerita ringan. Katanya, dia baru pindah tugas dari Jakarta ke kota kecil itu. Kerja di IGD membuatnya sering pulang larut malam. Kadang mobilnya jadi tempat istirahat sementara. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali. Tanpa sadar, waktu berlalu cepat. Dan hari itu, mereka berpisah dengan perasaan berbeda. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang halus, tapi nyata. Hari berganti minggu. Alia mulai sering datang ke tempat cucian. Kadang seminggu 2 kali, kadang hanya lewat dan melambaikan tangan. Teman-teman Rian mulai menggoda. Wah, Mas Rian sekarang punya pelanggan spesial. Ya. Rian hanya tersenyum malu, tak berani berharap terlalu jauh. Namun diam-diam, Alia mulai memperhatikan Rian. Kesederhanaan dan ketulusannya membuatnya kagum. Tak ada pura-pura, tak ada basa-basi. Rian bekerja dengan hati. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Alia datang lagi. Mobilnya basah kuyup. Ia turun dengan payung, tapi wajahnya terlihat cemas. Mas Rian, bisa bantuin? Ban saya bocor, katanya. Tanpa pikir panjang, Rian segera mengambil dongkrak dan membantu mengganti ban. Air hujan menetes dari rambutnya, tapi ia tetap tersenyum. Alia memandangnya diam-diam, ada rasa haru di dadanya. Mas, kamu nggak takut sakit? Ini hujan loh, katanya pelan. Rian menjawab sambil tertawa, yang penting mobilnya aman dulu. Mbak, saya biasa basah-basahan, kok. Alia hanya bisa tersenyum. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan di samping pria yang begitu sederhana. Setelah ban selesai diganti, Alia menatap Rian dengan lembut. Terima kasih ya, Mas Rian. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana. Rian hanya menggeleng. Saya senang bisa bantu, Mbak. Namun di hatinya, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan yang perlahan tumbuh, tanpa ia sadari. Dan sejak malam itu, Alia mulai sering mampir. Bukan karena mobilnya kotor, tapi karena ingin sekadar ngobrol sebentar. Kadang ia bawakan kopi, kadang bawa nasi bungkus untuk Rian dan teman-temannya. Rian tentu senang, tapi juga bingung. Ia takut salah menafsirkan. Tapi dari cara Alia tersenyum setiap kali menatapnya, ia tahu, ini bukan sekadar kebaikan biasa. Namun cinta tak selalu berjalan mulus. Pada suatu hari, Alia datang dengan wajah muram. Ia baru saja ribut dengan orang tuanya. Mereka menolak hubungannya dengan Rian. Rian, aku nggak tahu harus gimana, katanya lirih. Mereka bilang aku gila, jatuh cinta sama tukang cuci mobil. Rian terdiam. Hatinya perih, tapi ia tetap menatap Alia dengan tenang. Mbak, kalau memang harus pergi, saya nggak apa-apa. Saya cuma pengen Mbak bahagia, dimanapun. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu selalu ngomong kayak gitu? Kenapa kamu nggak pernah mikirin dirimu sendiri? Rian menunduk. Karena cinta itu nggak harus memiliki. Kadang cukup melihat orang yang kita sayang bahagia, itu udah cukup. Air mata Alia jatuh. Ia tak menyangka, pria sesederhana Rian bisa berkata seindah itu. Dan malam itu, hujan turun deras lagi. Namun kali ini, bukan hanya hujan yang membasahi bumi. Hati dua insan itu pun mulai larut dalam perasaan yang semakin dalam. Rian tahu, jalan di depan tak akan mudah. Tapi ia juga tahu, mungkin benar pepatah orang tua. Kalau jodoh, seberat apapun rintangan, pasti bertemu juga. Dan hari itu, adalah awal dari perjalanan cinta yang tak pernah ia duga. Hari-hari setelah itu terasa berat bagi Alia. Rasa cintanya pada Rian tumbuh semakin kuat, tapi begitu pula tekanan dari keluarganya. Orang tuanya, terutama sang ayah, adalah sosok keras dan berprinsip tinggi. Seorang pensiunan pejabat yang menganggap status sosial sebagai segalanya. Bagi mereka,
Cinta tidak bisa dijadikan alasan untuk turun kelas. Malam itu, di rumah besar keluarga Alia, suasana tegang. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah serius, sementara ibunya menatap Alia dengan khawatir. "Alia?" Suara sang ayah terdengar berat. "Kami sudah dengar dari teman ayah, kamu sering terlihat bersama seorang pria, tukang cuci mobil." Alia menunduk. "Iya, ayah. Namanya Rian." "Apa kamu sadar siapa dia?" Nada ayahnya meninggi. "Kamu dokter, Alia. Masa depanmu cerah. Tapi kamu mau menjatuhkan diri dengan laki-laki seperti itu." Alia berusaha menahan air matanya. "Dia orang baik, ayah. Dia kerja keras, jujur, dan dia nggak pernah memperlakukan aku dengan buruk." Namun sang ayah menepuk meja. "Cukup. Ayah tidak mau dengar alasan. Putuskan hubungan itu, sekarang juga." Alia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Cinta itu bukan tentang harta, ya. Aku bahagia sama dia." Ibunya memegang tangan Alia, mencoba menenangkan. "Nak, kami cuma takut kamu menyesal nanti. Dunia kamu dan dia itu beda, sayang. Berat untuk dijalani." Alia terdiam. Ia tahu, ibunya tidak bermaksud jahat. Tapi hatinya sudah memilih, dan pilihan itu bernama Rian. Malam itu, Alia menangis di kamar. Ia merasa seperti dihadapkan pada dua jalan yang sama-sama menyakitkan. Antara membahagiakan orang tua, atau memperjuangkan cinta yang tulus. Keesokan harinya, Rian yang sedang mencuci mobil kaget melihat Alia datang dengan mata sembab. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. "Mbak Alia, kenapa? Ada masalah?" tanya Rian pelan. Alia terdiam beberapa saat, lalu menunduk. "Rian, aku disuruh menjauh dari kamu." Rian mematung. Bibirnya kering, tapi ia mencoba tersenyum. "Ya, saya ngerti, Mbak. Orang tua Mbak pasti pengen yang terbaik." Alia menggeleng cepat. "Bukan itu masalahnya. Mereka nggak mau nerima kamu karena pekerjaanmu." Rian menatap ke bawah, menggenggam kain lap di tangannya erat-erat. Ia mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. "Sudah wajar, Mbak. Saya cuma tukang cuci mobil. Siapa juga yang mau punya menantu kayak saya?" Alia menatapnya tajam. "Jangan ngomong gitu, Rian. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu kira." Rian tersenyum kecil. "Mbak Alia, cinta itu nggak bisa dipaksakan, apalagi kalau harus melawan orang tua." Alia menggigit bibirnya, menahan tangis. "Jadi kamu mau nyerah begitu aja?" Rian menatapnya dengan lembut. "Bukan nyerah, Mbak. Saya cuma nggak mau kamu kehilangan keluarga karena saya." Alia menatap Rian lama, seolah ingin mengingat wajah itu dalam-dalam. Sampai akhirnya, ia berbalik dan masuk ke mobil. Tanpa sepatah kata pun lagi, mobil sedan putih itu melaju pergi, meninggalkan Rian yang berdiri diam di tengah guyuran air. Air dari selang masih menyemprot ke tanah, tapi pandangannya kosong. Beberapa hari berlalu. Alia tak datang lagi. Teman-teman Rian mulai bertanya-tanya, tapi Rian hanya tersenyum dan bilang, "Mbak Alia lagi sibuk." Namun di dalam hatinya, ia hancur. Setiap malam, ia duduk di depan bengkel yang sudah tutup, menatap jalanan kosong. Ia berharap mobil putih itu lewat, tapi tidak pernah datang lagi. Suatu malam, pamannya menghampiri. "Rian, kamu kenapa, Nak? Kelihatan murung terus." Rian hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, Paman. Cuma capek aja." Pamannya duduk di sebelahnya. "Paman tahu kamu jatuh cinta, ya?" Rian tertawa pahit. "Iya, tapi kayaknya cinta saya salah alamat, Paman." Pamannya tersenyum lembut. "Nggak ada cinta yang salah alamat, Rian. Kalau memang ditakdirkan, nanti juga ketemu jalannya lagi." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rian. Sementara itu, di sisi lain kota, Alia pun tak kalah tersiksa. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya di rumah sakit, tapi pikirannya selalu kembali pada Rian. Setiap kali melihat pasien sederhana yang berjuang untuk sembuh,
Ia teringat wajah Rian yang tulus dan tak kenal lelah. Malam itu, Alia sedang dinas malam di IGD. Tiba-tiba, seorang pria datang dengan tangan terluka, luka karena pecahan kaca. Wajahnya kotor, bajunya basah oleh air sabun. "Aduh, Mas, duduk dulu ya. Saya bantu perban," kata Alia tanpa menengok. Namun ketika ia menatap wajah pasien itu, hatinya langsung bergetar. "Itu Rian." "Mbak Alia?" Suaranya lirih. Alia tertegun. "Rian? Ya Tuhan, kamu kenapa?" Rian tersenyum canggung. "Kaca spion mobil pelanggan pecah, kena tangan saya. Nggak parah, kok." Alia langsung mengambil perban, membersihkan luka dengan hati-hati. Namun matanya berkaca-kaca. "Kenapa kamu nggak ke klinik aja? Ngapain jauh-jauh ke sini?" Rian menatapnya lembut. "Soalnya, saya tahu Mbak dinas malam ini." Alia terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Rian, kamu bodoh banget. Tapi, aku senang kamu datang." Malam itu, setelah perban selesai dipasang, mereka duduk di ruang tunggu. Sunyi. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Alia menatap Rian pelan. "Aku nggak peduli lagi kata orang. Aku mau berjuang, Rian." Rian menunduk, bingung harus berkata apa. "Jangan gitu, Mbak. Saya nggak mau hidup kamu susah karena saya." Alia menggenggam tangannya. "Justru karena kamu, aku tahu apa arti perjuangan. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Rian terdiam lama. Tatapan mata mereka saling bertemu, jujur, tulus, dan penuh kerinduan. Namun sebelum bisa berkata apa-apa lagi, pintu ruang IGD terbuka. Seorang pria berpakaian rapi masuk, wajahnya marah. "Itu ayah Alia. Jadi benar kamu masih bertemu dia di sini, Alia?" bentaknya. Alia berdiri cepat. "Ayah, dengar dulu." Namun sang ayah menunjuk ke arah Rian. "Kamu, jangan ganggu anak saya lagi. Kamu pikir dengan luka-luka pura-pura begini bisa dapat simpati?" Rian hanya menunduk, tak berkata apa-apa. Alia berusaha menjelaskan, tapi ayahnya tak mau dengar. "Kalau kamu masih nekat dengan dia, jangan panggil aku ayah lagi." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Alia menunduk, menangis dalam diam. Rian pun hanya bisa berdiri, lalu berkata pelan, "Baik, Pak. Saya minta maaf. Saya janji nggak akan ganggu Alia lagi." Dan ia melangkah pergi, meninggalkan rumah sakit dengan hati yang remuk. Malam itu, Alia duduk di kamar sendirian, menatap gelang rumah sakit di tangannya. Tangannya gemetar, tapi hatinya bulat. Ia menulis surat kecil untuk ayahnya, lalu meninggalkan rumah dengan koper kecil. "Aku harus buktiin kalau cinta tulus nggak butuh gelar atau harta." Sementara di sisi lain, Rian memutuskan satu hal besar dalam hidupnya. Ia berhenti dari tempat cucian mobil, lalu bertekad membuka usaha sendiri, kecil-kecilan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya tukang cuci, tapi pria yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Hari-harinya diisi kerja keras. Ia menabung, belajar bisnis dari YouTube, bahkan ikut kursus otomotif gratis di balai latihan kerja. Meski berat, ia tak pernah menyerah. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, menjadi pantas untuk Alia. Dan tanpa mereka sadari, waktu berjalan cepat. 1 tahun berlalu. Namun takdir, punya cara unik mempertemukan dua hati yang tak pernah berhenti berdoa. 1 tahun sudah berlalu sejak malam penuh air mata itu. Alia dan Rian sama-sama berjuang dalam jalannya masing-masing. Dua hati yang terpisah, tapi tak pernah benar-benar hilang dari doa satu sama lain. Rian kini bukan lagi tukang cuci mobil biasa. Dengan kerja keras dan tabungan hasil jerih payahnya, ia membuka usaha kecil bernama Rian Auto Care. Awalnya cuma satu tempat cucian, beratap seng dan berlantai tanah. Tapi berkat ketelatenannya, pelanggan makin ramai. Pelayanan yang jujur dan hasil kerja yang bersih membuat orang-orang mempercayainya. Kadang Rian kerja dari pagi sampai tengah malam. Tangannya kasar, kulitnya makin legam, tapi senyumnya tak pernah hilang. Setiap kali lelah,
ia selalu teringat kata pamannya. Kalau kamu berjuang karena cinta dan keikhlasan, rezeki nggak akan kemana, Rian. Sementara itu, di kota sebelah, Alia pun terus menjalani tugasnya sebagai dokter. Kini ia sudah menjadi dokter tetap di rumah sakit swasta yang lebih besar. Namun di balik senyum profesionalnya, hatinya tetap kosong. Setiap kali melihat pasien sederhana, ia selalu teringat wajah Rian, pria yang dulu membantu tanpa pamrih, tanpa gengsi, tanpa syarat. Suatu malam, Alia menatap langit dari balkon rumah kontrakannya. Ia berbisik pelan, "Rian, kamu apa kabar? Semoga kamu bahagia, ya?" Air matanya menetes. Namun di sisi lain kota, Rian juga sedang menatap langit yang sama. Tanpa sadar, dua hati itu berdoa di waktu yang hampir bersamaan. Suatu hari, takdir mulai membuka jalan baru. Sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan tempat cuci mobil Rian. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya berjas rapi. "Ini tempatnya Rian Auto Care, ya?" Rian yang sedang menyemprot mobil tersenyum. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu memperhatikan cara Rian bekerja. Rapi, cepat, tapi tetap teliti. Ia lalu berkata, "Tempat kamu ini kecil, tapi servisnya bagus. Kamu tertarik kalau saya bantu buka cabang?" Rian kaget. "Serius, Pak? Tapi saya belum punya modal sebesar itu." Pria itu tertawa kecil. "Modal saya yang urus. Kamu yang jalankan. Saya cuma mau mitra kerja yang jujur." Rian tak percaya dengan keberuntungannya. Ia langsung sujud syukur malam itu. Dalam hatinya, ia tahu, mungkin inilah jawaban dari doa dan perjuangannya selama ini. Beberapa bulan kemudian, cabang baru Rian Auto Care berdiri di pusat kota. Tempatnya lebih luas, ada ruang tunggu ber-AC, dan sistem kerja yang modern. Nama Rian mulai dikenal banyak orang. Bahkan beberapa kali diliput oleh media lokal sebagai contoh pengusaha muda inspiratif. Namun di tengah kesibukannya, Rian tetap rendah hati. Ia masih ikut mencuci, masih menyapa pelanggan satu persatu. Sampai suatu siang, saat ia sedang mengelap mobil di cabang barunya, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan. Rian menoleh, dan jantungnya berhenti sejenak. Itu mobil yang tak asing baginya. Sedan putih dengan stiker rumah sakit di belakang kaca. Pintu terbuka, dan dari dalam keluar sosok wanita yang begitu dirindukannya. "Alia." Rian terpaku. Tangannya gemetar, air matanya hampir menetes tanpa sadar. Alia berdiri di depannya, menatap Rian dengan mata yang berkaca-kaca. "Masih ingat aku?" katanya pelan. Rian hanya tersenyum lemah. "Mana bisa lupa, Mbak. Setiap hari saya lihat mobil ini di kepala saya." Alia menunduk, menahan tangis. "Tempat ini, bagus banget, Rian. Kamu berhasil ya?" Rian mengangguk pelan. "Sedikit demi sedikit, Mbak. Saya cuma berusaha buktiin kalau saya nggak cuma tukang cuci. Saya bisa jadi seseorang yang pantas buat orang yang saya cintai." Alia tak tahan lagi. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. "Rian." Ia melangkah maju dan memeluknya erat. "Selama ini aku salah. Aku terlalu takut kehilangan restu, sampai lupa kalau restu Tuhan datang lewat kejujuran dan perjuangan." Rian terdiam, membiarkan pelukan itu berbicara lebih banyak dari kata-kata. Namun kisah mereka belum benar-benar selesai. Karena di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih menggantung. Restu keluarga Alia. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alia memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya. Ia tahu ini bukan hal mudah, tapi kali ini ia tak ingin bersembunyi lagi. Ayahnya menatapnya tajam begitu ia masuk ke ruang tamu. "Kenapa datang ke sini lagi? Kamu sudah pilih jalanmu sendiri, kan?" Alia menarik napas dalam. "Iya, Ayah. Aku memang udah pilih. Tapi aku juga nggak pernah berhenti berdoa supaya ayah bisa lihat Rian dengan hati yang tenang." Ayahnya mendengus. "Masih tentang laki-laki itu?" "Iya, Ayah. Tapi sekarang dia bukan tukang cuci mobil biasa lagi.
Dia punya usaha sendiri, karyawannya banyak, dan yang paling penting, dia tetap orang baik yang dulu ayah remehkan. Ayah Alia terdiam. Apa kamu yakin dia bukan cuma memanfaatkanmu? Alia menggeleng. Rian gak pernah minta apa-apa dari aku. Yah, justru dia yang pergi waktu ayah marah. Dia gak mau aku kehilangan keluarga karena dia. Itu bukti cinta sejatinya. Ibunya yang sejak tadi diam, akhirnya berkata pelan, "Pak, mungkin sudah waktunya kita lihat sendiri, seperti apa laki-laki yang bisa buat Alia berani sejauh ini." Sang ayah menarik napas berat, lalu berkata, "Baiklah, ajak dia ke rumah. Ayah ingin bicara." Beberapa hari kemudian, Rian datang dengan kemeja rapi dan membawa buah tangan sederhana. Tangannya dingin, tapi hatinya mantap. Begitu masuk ruang tamu, ia langsung menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak, Bu." Ayah Alia hanya mengangguk kecil. Mereka duduk berhadapan, suasana tegang. Rian mulai bicara dengan suara tenang. "Pak, saya tahu dulu ayah nggak suka sama saya, dan itu wajar. Saya memang bukan siapa-siapa waktu itu. Tapi selama setahun ini, saya berusaha kerja keras bukan cuma buat diri saya, tapi buat membuktikan bahwa cinta saya ke Alia itu sungguh-sungguh." Ayahnya diam, hanya mendengarkan. Rian melanjutkan, "Saya buka usaha sendiri, bukan biar kelihatan kaya, tapi biar bisa hidup mandiri. Saya nggak mau Alia susah. Saya tahu dia pantas hidup layak, dan saya mau jadi orang yang bisa kasih itu dengan tangan saya sendiri." Suasana hening. Sampai akhirnya, sang ayah berkata pelan, "Kamu tahu kenapa dulu ayah marah?" Rian menggeleng. "Karena ayah takut kamu cuma numpang hidup dari kerja keras Alia. Tapi, ternyata kamu malah berjuang diam-diam buat jadi lebih baik. Ayah salah menilai kamu, Nak?" Air mata menetes di mata Alia. Ia menatap ayahnya penuh haru. Ayahnya berdiri, menepuk bahu Rian. "Kalau kamu benar-benar tulus, jaga anak saya baik-baik. Karena sejak hari ini, ayah serahkan dia ke kamu." Rian tak mampu berkata apa-apa. Ia langsung menunduk dan mencium tangan ayah Alia dengan mata basah. "Terima kasih, Pak. Saya janji nggak akan sia-siakan kepercayaan ini." Hari itu, untuk pertama kalinya, cinta yang dulu dianggap mustahil akhirnya mendapat restu. Alia memeluk ibunya, menangis lega. Rian memandang mereka dari jauh dengan hati penuh syukur. Dan di luar rumah itu, hujan kembali turun. Tapi kali ini bukan hujan kesedihan, melainkan hujan berkah yang menandai awal baru bagi dua hati yang dipertemukan oleh perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan. Sejak menikah, hidup Rangga dan Dokter Maya seolah berubah 180 derajat. Rumah kecil sederhana di pinggiran kota kini penuh tawa. Bukan karena harta, tapi karena cinta dan ketulusan yang nyata. Rangga tetap menjadi dirinya yang dulu, sederhana, pekerja keras, dan rendah hati. Sedangkan Maya, meski dokter di rumah sakit besar, tak pernah gengsi mendampingi suaminya. Bahkan beberapa kali, dia ikut membantu mencuci mobil pelanggan saat sedang libur. Namun, seperti pepatah bilang, setiap kebahagiaan pasti diuji. Ujian itu datang tak lama setelah mereka menikah. Suatu pagi, saat Rangga sedang menyiram mobil pelanggan di bengkelnya, datanglah seorang pria berjas rapi. Mobilnya hitam mengilap, platnya khas pejabat. Dia keluar dengan kacamata hitam dan senyum licin. "Permisi, ini tempat cuci mobil milik Rangga." Rangga menoleh, mengangguk sopan. "Iya, betul Pak. Saya Rangga. Bisa saya bantu?" Pria itu tertawa kecil, lalu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Wah, jadi ini ya suami Dokter Maya." Nada suaranya terdengar sinis. Rangga hanya tersenyum menahan diri. "Betul, saya suaminya. Bapak kenal istri saya." Pria itu membuka kacamata hitamnya, menatap tajam. "Saya Dokter Anton. Dulu, saya tunangannya." "Dek." Rangga diam, hanya bisa menatap tanpa kata. Anton melangkah mendekat. "Saya cuma heran dokter sekelas Maya kok bisa menikah sama tukang cuci mobil kayak kamu."
Dia tersenyum miring. Cinta katanya. Ya? Tapi cinta nggak akan bayar listrik, bro. Rangga menarik napas panjang. Ia hanya berkata pelan. Saya tahu, Pak. Tapi cinta bisa memberi ketenangan. Dan itu yang istri saya butuh. Anton tertawa keras. Lucu kamu. Tapi ya sudah, saya cuma mau bilang satu hal. Dia menepuk bahu Rangga. Cepat atau lambat, Maya bakal sadar kalau dia salah pilih. Tanpa menunggu jawaban, Anton masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan debu. Sore harinya, Maya pulang kerja. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tersenyum melihat Rangga menyambut di depan rumah. Sayang, tadi aku ketemu Dokter Anton, kata Rangga lembut. Maya terdiam sesaat, lalu menarik napas dalam. Oh, dia datang ke tempatmu. Iya, jawab Rangga jujur. Dia bilang sesuatu yang agak kasar, tapi nggak apa-apa. Aku tahu kamu udah pilih aku dengan hati. Maya mendekat, memeluk Rangga erat. Aku nggak peduli masa lalu, Rangga. Aku cuma tahu, kamu yang selalu membuatku tenang. Namun malam itu, setelah mereka makan, Maya duduk lama di teras. Wajahnya terlihat gelisah. Rangga menghampiri. Kamu kenapa, sayang? Maya menghela napas. Rumah sakit sedang dalam tekanan, Rangga. Ada donatur besar yang mengancam cabut bantuan kalau aku nggak mau pindah ke rumah sakit mereka. Dan, donatur itu, ternyata perusahaan milik Dokter Anton. Rangga menatapnya lembut. Kalau kamu merasa itu yang terbaik, aku akan dukung. Tapi kalau aku pindah, aku harus ke Jakarta, ucap Maya pelan. Artinya, kita harus pisah sementara. Suasana hening. Angin malam meniup dedaunan, membawa dingin yang tak bisa disembunyikan. Rangga tersenyum, meski hatinya perih. Enggak apa-apa. Kalau memang itu jalan kamu buat maju, aku ikhlas. Aku tunggu kamu di sini. Maya menatap matanya, penuh haru. Terima kasih, Rangga. Kamu terlalu baik. Beberapa minggu kemudian, Maya resmi pindah ke rumah sakit di Jakarta. Rangga tetap di kota kecil itu, menjalankan usaha cucinya dengan tekun. Setiap malam, mereka video call. Tawa Maya tetap sama, tapi ada jarak yang mulai terasa. Kadang sinyal, kadang waktu yang sibuk. Hingga suatu malam, Rangga melihat berita di media sosial. Sebuah postingan dari gala dinner rumah sakit. Foto-foto Maya bersama Dokter Anton beredar, tersenyum berdampingan di panggung. Rangga hanya bisa menatap layar ponselnya. Dadanya sesak, tapi dia tidak marah. Dia percaya pada cinta. Namun keesokan harinya, seseorang datang ke tempat cucinya membawa kabar tak terduga. Mas Rangga, saya sopir rumah sakit. Saya lihat sendiri, Dokter Anton itu sering ngantar Bu Maya pulang. Rangga diam. Air matanya hampir jatuh, tapi dia tahan. Dia tidak mau menuduh sebelum tahu kebenaran. Malam itu, dia menulis pesan di WhatsApp. Sayang, aku kangen. Kalau ada waktu, aku pengen kamu pulang sebentar. Aku cuma mau lihat kamu. Pesan itu dibaca, tapi tak dibalas. Hingga 2 hari kemudian, Maya datang. Rangga menunggu di depan rumah, dengan wajah bahagia meski lelah. Begitu mobil hitam berhenti, Maya keluar dengan wajah murung. Rangga. Dia memeluk suaminya erat. Aku capek. Dunia rumah sakit itu penuh politik. Aku cuma pengen istirahat di rumah kita. Rangga memeluk balik. Nggak apa-apa. Kamu udah pulang, itu cukup. Namun malam itu, Maya akhirnya bercerita tentang tekanan dari Anton, tentang ajakan-ajakan makan malam yang ditolak, tentang ancaman kehilangan posisi. Rangga mendengarkan tanpa menyela. Dia hanya menggenggam tangan Maya erat. Aku percaya kamu, kata Rangga tenang. Cinta kita bukan cuma buat saat bahagia, tapi juga waktu diuji begini. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan mengundurkan diri dari rumah sakit Jakarta. Dia memilih kembali ke kota kecil itu, membuka klinik gratis bersama Rangga. Klinik sederhana tapi penuh senyum. Orang-orang awalnya heran.
Bagaimana mungkin dokter cantik dan pintar rela hidup di kota kecil, hanya bersama tukang cuci mobil? Tapi lambat laun, mereka paham. Karena cinta sejati bukan soal gelar atau gaji, tapi soal hati yang saling menjaga. Dan Rangga, pemuda yang dulu hanya memegang selang air, kini memegang tangan wanita yang dulu hanya bisa dia kagumi dari jauh. Mereka berjalan berdua, di bawah langit senja yang hangat. Maya menatap suaminya dan tersenyum. Rangga? Ya, sayang. Kalau waktu bisa diulang, aku akan tetap jatuh cinta padamu. Rangga menatapnya lembut. Dan aku akan tetap mencuci mobil di hari itu, agar bisa bertemu kamu. Mereka tertawa. Angin sore mengiringi langkah dua hati yang telah melalui ujian, tapi tetap utuh. Beberapa bulan setelah Dr. Maya dan Rangga membuka klinik kecil mereka, kehidupan mulai berjalan dengan damai. Klinik itu berdiri di samping tempat cuci mobil. Keduanya berdampingan seperti mereka berdua, saling melengkapi. Setiap pagi, Rangga sudah terlihat sibuk menyemprot mobil pelanggan. Sementara Maya sibuk memeriksa pasien-pasien kecil yang datang berobat dengan senyum manis. Kadang-kadang mereka saling melambaikan tangan, sekadar menyapa di sela pekerjaan. Warga sekitar menyukai mereka. Anak-anak kecil sering memanggil Maya dengan panggilan, Bu Dokter Baik. Sementara Rangga dikenal sebagai Mas Rangga yang ramah dan gak pernah marah. Namun, di balik kedamaian itu, ada satu hal yang masih menjadi kekhawatiran Maya. Dia belum hamil. Sudah hampir 8 bulan pernikahan mereka, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Suatu malam, Maya termenung di ruang tamu. Lampu remang, suara jangkrik terdengar di luar. Rangga baru selesai menutup tempat cucinya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Rangga sambil duduk di sampingnya. Maya tersenyum tipis. "Aku cuma kepikiran. Orang-orang udah mulai nanya soal anak. Kadang aku takut kamu kecewa." Rangga menatapnya lembut. "Sayang, aku menikah bukan buat punya anak. Aku menikah karena aku cinta kamu. Anak itu rezeki, dan rezeki nggak akan salah alamat, sama kayak jodoh." Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Rangga erat. "Terima kasih. Kamu selalu tahu cara menenangkan aku." Rangga hanya tersenyum, membelai rambutnya pelan. "Yang penting, kita tetap saling punya. Itu cukup." Hari-hari berlalu. Klinik dan tempat cuci mobil mereka makin ramai. Maya bahkan mulai membuka layanan pengobatan gratis setiap minggu untuk warga kurang mampu. Sementara Rangga membuka pelatihan kecil untuk anak-anak muda yang ingin belajar mencuci mobil dengan profesional. Namun suatu pagi, kabar mengejutkan datang. Seorang pria berpakaian necis datang ke klinik membawa surat. "Ini surat panggilan, Bu Maya. Dari Rumah Sakit Jakarta," katanya dingin. Maya membaca cepat. Ternyata, Dr. Anton melaporkannya atas tuduhan pelanggaran kontrak kerja. Ia dituduh keluar tanpa izin sah dan dianggap membawa pasien ke klinik pribadi. Maya terkejut. "Ini nggak benar. Aku sudah kirim surat pengunduran diri waktu itu." Tapi pria itu hanya menggeleng. "Silakan buktikan di pengadilan, Bu." Setelah pria itu pergi, Maya terduduk lemas. Tangannya gemetar. Rangga segera menghampiri, menatap surat itu. "Jadi, mereka mau gugat kamu?" Maya mengangguk pelan. "Kalau kalah, aku bisa kehilangan izin praktek." Rangga terdiam sejenak. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kalau gitu, kita lawan." Beberapa hari kemudian, sidang pertama digelar. Rangga duduk di kursi pengunjung, mengenakan kemeja putih bersih, meski jelas bukan pakaian mahal. Maya duduk di depan, bersama pengacaranya. Di sisi lain ruangan, Dr. Anton duduk dengan senyum tipis. Ia berbisik pada asistennya, "Kita lihat, apakah cinta bisa menang di ruang sidang." Sidang berlangsung alot. Anton menuduh Maya melanggar kontrak kerja dan mencoreng nama rumah sakit. Tapi Maya membela diri dengan bukti surat pengunduran diri dan rekaman percakapan yang membuktikan bahwa Anton menekannya secara pribadi. Ketika hakim memberi kesempatan bicara kepada Rangga sebagai saksi, ruangan tiba-tiba hening. Rangga berdiri.
Saya cuma tukang cuci mobil, Yang Mulia. Tapi saya tahu satu hal, istri saya adalah wanita paling jujur yang pernah saya kenal. Dia keluar bukan karena uang, tapi karena tekanan dan pelecehan. Dan saya berdiri di sini bukan untuk melawan orang kaya, tapi untuk membela kebenaran. Suasana ruang sidang berubah hening. Bahkan beberapa orang tampak menunduk, terharu. Dr. Anton hanya menatap dengan wajah menegang. Beberapa menit kemudian, hakim mengetukkan palu. Setelah memeriksa bukti dan saksi, pengadilan memutuskan bahwa Dr. Maya tidak bersalah. Gugatan ditolak. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata haru menetes deras. Rangga memeluknya erat di luar ruang sidang. "Kamu menang, sayang," ucapnya lirih. "Bukan aku yang menang, tapi kita," jawab Maya sambil tersenyum. Sejak hari itu, nama mereka mulai dikenal. Bukan karena sensasi, tapi karena kisah cinta dan ketulusan mereka. Media lokal sempat menulis artikel berjudul, "Cinta Tak Kenal Status, Dokter Cantik dan Tukang Cuci Mobil Bangun Klinik Gratis." Klinik mereka makin ramai. Bahkan, beberapa donatur datang membantu tanpa diminta. Tapi kejutan terbesar datang sebulan kemudian. Suatu pagi, Maya keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat, tapi matanya berbinar. Dia memegang test pack. "Rangga?" Suaranya bergetar. Rangga menatapnya bingung. Maya menunjukkan test pack itu, 2 garis merah jelas terlihat. Rangga menatap tak percaya. "Serius? Kamu hamil?" Maya mengangguk, lalu tertawa sambil menangis. "Ya, sayang, aku hamil." Rangga langsung memeluknya erat. Tangis bahagia pecah di pagi itu. Ia bersujud syukur di lantai. "Ya Allah, terima kasih. Anak ini rezeki dari MU." 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki sehat. Wajahnya mirip Rangga, tapi senyumnya seperti Maya. Mereka menamainya Ryan, gabungan dari 2 nama mereka, Rangga dan Maya. Saat Maya menggendong bayi itu di klinik, Rangga berdiri di belakangnya sambil menatap penuh cinta. Ia sadar, hidupnya dulu hanyalah seorang pemuda miskin dengan selang air dan ember sabun. Tapi kini, Tuhan memberinya keluarga, cinta, dan kedamaian yang tak bisa dibeli uang. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, mereka bertiga duduk di depan rumah. Rangga memeluk Maya dan Ryan sambil berkata, "Kalau dulu aku nggak sabar, kalau dulu aku minder, mungkin aku nggak akan pernah ketemu kamu. Tapi Tuhan udah ngatur segalanya dengan cara yang indah." Maya tersenyum, menatapnya lembut. "Karena jodoh nggak pernah salah alamat, kan?" Rangga tertawa kecil. "Iya, walau jalannya muter, tapi ujungnya tetap ke kamu." Mereka saling menatap di bawah langit jingga. Senyum mereka sederhana, tapi penuh makna. Sebab cinta sejati bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari 2 hati yang saling memilih untuk bertahan. Dan begitulah kisah mereka. Seorang tukang cuci mobil yang menikahi dokter cantik, membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh status, harta, atau rupa. Hanya butuh ketulusan dan keyakinan bahwa jodoh tak pernah salah alamat. Tamat.